Sehingga ketika kita mulai dari awal bulan itu misalkan untuk memantau dan mengevaluasi nah itu saya yakin nanti ada yang mau ada yang tidak mau, dan tapi itu namanya usaha ya, minimal ada GTP datang gitu ya, enggak ada, pokoknya ada pesertanya gitu ya Pak ya. Ya kan 10 orang ya Pak. Iya. Itu di lab. Iya, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau tapi di luar apa gimana? Kan tidak apa-apa. Tidak apa ya Pak. Nggak ngebut-ngebut kelihatan banyak. Khususnya yang teman-teman P3K. Mudah-mudah. Kemudian seandainya menyeberang itu kan seperti Bu Laila kan bisa terus, itu kan bisa direkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Selamat Yudi selaku Kepala SMK Sabun beserta siswanya. Yang saya hormati staf SMK Sabun. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang serta apapun. Salam serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam acara siang hari ini yang bertema optimalisasi komunitas belajar di sekolah dengan pemateri kita yaitu Dukun Handayani MPG yang akan kita nantikan materinya hari ini. Untuk materi silakan dibaca di grup karena hari ini untuk aslinya tidak bisa, dimohon untuk materi bisa dilihat di grup masing-masing. Iya, di grup ya. Selanjutnya saya selaku moderator pada acara hari ini mohon sebelum memulai pada acara hari ini mari kita baca basmalah bersama-sama untuk memulai acara agar berjalan dengan baik. Alhamdulillah salatu ya sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya mari kita masuki materi untuk dukun. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Diva. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya rencananya kita pakai LCD tapi LCD-nya rusak, tidak bisa dipakai. Terus yang kedua, kegiatan ini sudah saya masukkan di PMM dan satu syarat untuk masuk PMM itu harus ada link limit. Jadi ada link limitnya di PMM. Link
di PMM sudah saya bagikan. Terus kalau Bapak Ibu klik link tersebut nanti akan masuk ke Gimit, dan yang masuk di Gimit ini ada beberapa yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung ada beberapa, ini 6 orang sama saya. Jadi biar masuk PMM, jadi saya pakai Gimit. Iya, bisa. Ada YouTube-nya. Ini saya mulai dulu, maaf tadi karena di membetulkan LCD sehingga laptop saya dimatikan, dihidupkan itu reset yang saya buka-buka tertutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai. Pertemuan hari ini adalah pertemuan komunitas belajar. Materi kita hari ini adalah optimalisasi komunitas belajar di sekolah ya. Selama ini kita punya komunitas yang mendapat SK di SMP 1 Unpad itu hanya 1. Terus kemudian MGMP yang lain tidak membuat belajarnya bareng-bareng. Jadi komunitas MGMP bahasa Inggris itu yang gabung untuk belajar itu tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi semua mata pelajaran. Untuk itu, ini nanti kita akan bahas bersama bahwa untuk komunitas bagaimana kalau saya tawarkan kalau nama bahasa Inggrisnya itu dilebur menjadi SMP 1 Unpad. Gitu. Nah, dilebur menjadi SMP 1 Uno, terus ketuanya nggak harus saya. Nanti tahun ajaran baru kita pilih yang ketua atau dari. Nah, terus sementara ini biar berjalan dulu, kan. Terus ini kemarin saya kan dari Yogyakarta, itu materinya ada 3, materi komunitas belajar, IKM, sama e-kinerja. Ini untuk hari ini kita bahas yang komunitas belajar dulu, karena untuk memperbaiki diri komunitas belajar kita, biar yang tadinya kita itu di ruang guru itu kan ya nggak bahasa Inggris saja yang belajar, jadi biar namanya itu melebur jadi satu kompon. Sekolah lain ya seperti itu Bapak Ibu. Terus ada jadwal, ini sesuai dengan materi yang saya dapatkan kemarin dari Yogyakarta. Mungkin bisa dibuka tentang penguatan komunitas belajar. Topik bahasannya apa itu komunitas belajar, terus fokus komunitas belajar pada apa saja, jenis komunitas belajar, kondisi komunitas belajar yang diharapkan, kemudian kita simulasi komunitas belajar. Nah, selama ini pokoknya kan kita belajar, ada pertemuan, terus ada pematerinya, gitu kan Bapak Ibu ya. Sebenarnya komunitas belajar tidak seperti itu. Kalau komunitas belajar itu bukan tidak ada dasarnya Bapak Ibu. Komunitas belajar itu ada seiring kurikulum merdeka ini, terus kemudian itu ada dasar hukumnya. Ada yang tahu Bapak Ibu dasar hukumnya apa yang membuat terbentuknya komunitas belajar? SK. Ini kemarin saya SK-nya dari Bu Ima itu masih ini Bapak Ibu. Mungkin yang di Gimit bisa dibuka, itu saya sedang share screen. Kalau di LCD nggak bisa ya Gimit ya, di Gimit bisa dibuka. Itu temannya banyak Pak Imam, ada beberapa, ada 8 orang. Nah ini SK-nya yang dari Bu Ima kemarin hanya lampiran, sudah saya beri konsideran. Ini kita tetapkan nanti tahun ajaran baru kita fixkan ketua, sekretaris itu dan organisasinya kita fixkan gitu ya. Ini kemarin sudah tanda tangan Pak Slamet, nomornya ini dari Bu Ima. Ini pembentukannya tanggal 7 November 2020.
juga ketua komunitas saya, wah ini saya revisi sedikit tapi orang-orangnya tetap, tapi ini bahasa Inggris semua karena sekarang ini bukan hanya bahasa Inggris, nanti kita buat yang baru. Ke bawah ini programnya seperti itu, ada pembentukan pengurus nanti ya, terus kemudian pembentukan program, nanti maunya programnya apa, terus kemudian membahas materi pelajaran. Jadi kalau di materi yang saya share itu, Kombel itu kan komunitas belajar di sekolah ya, Kombel intra sekolah, komunitas belajar yang ada di sekolah itu mulainya itu dari refleksi dulu Bapak Ibu. Kita kembali ke materi ya Bapak Ibu ya. Di bawah di slide yang ke berapa ini? Ke 10 di fokus komunitas belajar itu pertamanya di refleksi. Nah, yang dimaksud refleksi itu Bapak Ibu itu kendalanya apa dalam mengajar. Jadi komunitas belajar itu yang dibahas itu Bapak Ibu. Jadi biar sesuai dengan keadaan yang ada di SMP 1 Kulon itu. Refleksi awal itu berasal dari masalah-masalah yang dihadapi Bapak Ibu di kelas. Muridnya rame, terus kalau diajar itu pegang main HP, terus ke belakang, nggak balik gitu dan sebagainya. Itu masalah-masalahnya tidak mau belajar itu apa. Nah, dari masalah-masalah itu kita kumpulkan. Terus rencananya bagaimana untuk mengatasi permasalahan itu. Terus kemudian kalau sudah direncanakan, oh saya nanti ini gini, ada yang berhasil, mungkin kalau Bu Retno berhasil pakai kartu itu ya. Ya kan anaknya jadi tertawa sendiri ya, kekel ya karena jawabannya salah. Kartunya huruf ho itu, terus dibaliknya membacanya apa, anak-anak biar hafal, terus dibalik, oh ternyata salah, anak-anak tertawa. Nah itu kan pembelajaran yang menyenangkan, biar pembelajarannya itu jadi menyenangkan gitu. Kita tidak stres sendiri di dalam kelas, kita pikir bareng-bareng. Apa kata Pak Imam? Nanti butuh tuh yang berhasil bagaimana? Pas Bu, kalau observasi itu murid-muridnya seneng, kamu bisa keliling sekolahan, belajar sambil mengamati objek nyata itu. Nah, iya, bagaimana kalau diterapkan dalam matematika, bagaimana kalau diterapkan bahasa Inggris. Sebenarnya memang ternapel ya, tapi kita belajar bareng. Mungkin diterapkan di IPA, diterapkan di seni, mungkin bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita pikirkan bareng-bareng. Terus implementasi, yang dimaksud implementasi itu diterapkan di kelasnya Bapak Ibu. Terus nanti evaluasi, oh kalau diterapkan di kelasnya nggak cocok. Kalau misalnya diterapkan di kesenian nggak cocok, butuh teknik observasinya ganti saja. Saya pengen seperti Bu Dian, seperti Bu Retno pakai permainan, nah, itu boleh gitu ya. Jadi kita dari permasalahan-permasalahan di kelas, kalau bolosan bagaimana cara mengatasinya? Nah itu kita pakai restitusi ya Bu ya, Bu Farida ya. Restitusi itu kan digali permasalahan pribadinya, akar masalahnya apa, terus kita pakai coaching kan? Iya, itu buat pakai coaching. Kalau coaching itu nggak mendikte anak harus begini, nggak seperti itu. Tapi bagaimana Bu? Anak bisa ngasih solusi di permasalahan. Iya, jadi anak itu digali potensinya agar anak itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Anak bolos itu mesti punya masalah ya Bapak Ibu. Ya, itu contoh. Terus dari evaluasi balik lagi ke refleksi dan seterusnya itu siklus inquiry namanya. Nah, produk dari komunitas belajar itu akhirnya nanti berupa apa kira-kira? Yang berupa apa Bapak Ibu? Mungkin yang
Yang di gini bisa raise hand, nggak ada. Produk dari komunitas belajar kira-kira berupa solusi. Kalau dari Jogja kemarin, ini dari permasalahan. Permasalahannya di sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Masalahnya SMP 1 Munut sama masalahnya Pucang Laban kan yang sama. Sini sama Rejotan 1 kira-kira sama kan ya Ibu ya? Oh enggak sama ya. Kalau sini kan masalahnya banyak yang siswa yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri. Kalau sana? Ya. Ada, tapi masih bisa diatasi. Sulit di sini. Iya. Nah kan permasalahan satu sekolah dengan sekolah lain itu tidak sama. Jadi nanti akhirnya RPP-nya itu satu sekolah dengan sekolah yang lain itu tidak sama. Jadi produk dari komunitas belajar itu berupa rencana pembelajaran atau modul ajar muatan Bapak Ibu akhirnya. Terus selain kalau efek-efek selama ini kan kita kalau mau belajar seperti ini kan yang dikejar sertifikat, kita jadi booster ya, pemburu sertifikat. Banyak namanya ya. Nah itu jadi bagaimana tujuan dari Kombel ini, bagaimana agar kita itu membudayakan budaya belajar. Di slide 9 dapat dilihat di slide 9 Bapak Ibu, kalau lihat gimmick ada di situ. Fokus dari komunitas belajar itu yang pertama adalah berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, ini meningkatkan kompetensi gurunya. Terus yang kedua itu berpusat pada pembelajaran murid, ada dua. Yang pertama, Kombel difokuskan untuk belajar dan berbagi sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi GTK. Jadi gurunya biar meningkat kompetensi mengajarnya. Jadi produknya nanti berupa RPP. RPP di sana dibahas di Kombel. Oh ini nggak cocok untuk kelas saya, diganti begini gitu. Jadi tidak hanya untuk menjadi booster, tapi untuk belajar Kombel untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, pada akhirnya untuk meningkatkan rapor pendidikan Bapak Ibu. Ngoten maksudnya Kombel ini. Jadi kita belajar itu, makanya di sekolah lain itu jadwalnya itu seminggu sekali rata-rata. Di SMP 5 seminggu sekali ya Bu. Bu Retna, seminggu sekali. Di Karangrejo juga seminggu sekali. Untuk itu ini saya mengajak, tidak menawarkan Bapak Ibu untuk belajarnya kita ini seminggu sekali tiap Sabtu. Pripon. Keseringan. Nah, kemarin itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan ini begini, kalau di sekolah lain seminggu sekali itu 1 jam. Kalau kita planningnya kan 1 jam 1 minggu 1 kali tiap Sabtu gitu ya. Terus nanti kalau selama ini kan 2 jam 1 sertifikat. Kalau misalnya 4 kali pertemuan itu bisa dapat 1 bulan itu 2 sertifikat. Kalau 1 semester itu ada berapa bulan? 6 apa 5 bulan? 6 bulan. Dianggap 6 apa dianggap 5? Upama dianggap 5 bulan gitu ya. 5 bulan 5 kali 2 10 sertifikat. Kalau 1 sertifikat nilainya 4 poin. 4 kali 10 40. Niku pun memenuhi apa derek? Berarti nggak kita ngobrol ini terus selama 4 bulan, selama 5 bulan, terus berapa lagi? Seminggu sekali selama 5 bulan,
Pak Musi, Pak Ilmu. Ribon mengalir. 2 minggu sekali. Jadi 1 sertifikat itu 2 judul gitu ya Bu ya. Bapak Ibu misalnya berhalangan hadir, jadi pematerinya jangan saya terus, saya sok-sok nanti dari tidak masuk barang. Pematerinya saya terus ganti Bu Farida dan Bu Aina berenang gitu. Nanti kalau bagian kan saya sudah masuk, kalau ngisi juga ya. Iya, Bu Anis juga bisa loh. Bu Anis TOT ya. Iya. Putri yo itu senengnya kok ya. Bu Mako ayo senengnya bisa yo kan. Ngamen Mas. Dia tuh Pak Imam betul. Berarti seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Oh yang seminggu sekali semester depan mawon. Sekarang 2 minggu sekali aja. 2 minggu sekali berarti berarti boten terus malih kita. 2 minggu lagi, sambil depan libur terus satunya lagi. 1 dan 3. Kan minggu pertama ini Sabtu pertama. SMP 5 1 minggu 1 kali hari ini tiap Sabtu juga. Hari ini materinya KKTP. KKTP itu apa? KKTP nek zaman biyen KKM, gitu. Cuma KKM itu angka, kalau KKTP itu kata-kata. Iya kan. KKM angka, KKTP kata-kata. Deskripsi. Jadi untuk fokus Kombel itu adalah berpusat pada B3 yang pertama 1 untuk dapat sertifikat. Itu nomor 1 atau nomor 2 Bu? Nomor 1. Tetap sulit untuk menghilangkan predikat booster ya, pemburu sertifikatnya. Satunya untuk mendapatkan sertifikat, yang untuk mendapatkan ilmu itu nomor 2 saja. Terus ini yang kedua itu berpusat pada pembelajaran murid. Oh ya Bu, tadi belum dihitung kalau seminggu 2 kali, 2 minggu sekali kalau kita sebelum berarti 20 sertifikat. Kurangnya kalau 32 berarti 12 nih. 12 kali 2. 20 sertifikat, tiap sertifikat sebenarnya kan Pak? Lah nih 20 kan Pak? loh 2 kali 1 bulan jadi kan 2 kali 5 10 kali 4 40. Oh 2 minggu sekali itu sudah 40 ya. Kalau seminggu sekali berarti poinnya 80. Jadi Bapak Ibu kata Mbak Muji maunya Mbak Muji. Jadi kalau kita sudah punya mobil nggak usah cari sertifikat duluan. Aku bagaimana Pak suka kali kurikulum iya. Iki disimpen yang awal. Iya, jadi kita nanti semester depan menghasilkan 40 poin. Kombel kita saja, wonten kita Imam ya. Sajam. Nah, abang ya tanggal ini. Ganti Jumat. Diganti ganti Sabtunya. Ya, berarti 2 minggu sekali saja kita sudah bisa 40 poin. Sudah cukup. Nggak usah nyapa-nyapa. PMM berarti pernah ya Bang Ci. Sinau bareng karo kancane wis cukup. Baik ya. Di atas ekspektasi loh 40 ya. Kalau pas ekspektasi kan 32. Materi berikutnya Mbak Muci yo ndak apa-apa lho anu ya, ini mau kan Mbak Muci, karena Mbak Muci kan berdatang ya. Ini mau kita ngobrol kita itu kan nggak bahasa Inggris saja. Nah ini biar jalan kita kalau Mei ini kan berarti kan kalau 2 minggu sekali kan 1 kali lagi. Terus nanti mulai lagi semester depan itu pemilihan
Nggih. Kita melebur bahasa Inggrisnya dicoret ngoten, Mbak. Jadi Kombel Intra SMP 1 Unut. Nanti singkatannya PR ya Bapak Ibu.